Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, Sukamto Sastrodimedjo, di program Motivasi Sukses hari ini. Kebetulan kami ada di Bingkai Channel, Sukamto Sastrodimedjo Channel. Semoga dalam kebahagiaan, semoga dalam keberkahan, dan semoga dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Baik, bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang kami hormati, banyak orang yang berkata, sukses itu sulit ya, butuh proses ya. Nah, semua orang, entah itu anak muda, entah itu orang tua, atau orang dewasa, pasti dia ingin sukses. Nah, kalau dia tidak ingin sukses, tidak mungkin. Orang kuliah S1, S2, bahkan S3, kata kuncinya ingin sukses. Hanya sekarang, kita buat bingkai kecil dulu. Apa itu sukses? Sukses versi siapa? Ada orang-orang religi mengatakan sukses itu adalah 2 item. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Itu dari pandangan sisi ukhrawi. Maka ada doa yang selalu dibacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi minta dunia sukses dan kehidupan di akhirat adalah sukses. Tapi ada juga mengatakan sukses itu adalah pencapaian seseorang terhadap target-target tertentu. Ada yang mengatakan sukses karir. Ya, ada yang mengatakan sukses usaha. Tapi ada yang sukses berdagang. Ada sukses dalam pertanian. Nah, sukses. Ya. Baik, coba mengalir saja. Sebenarnya apa toh? Sukses itu gimana toh? Apakah sukses itu akan jatuh dari langit? Tidak mungkin. Karena sukses tidak akan pernah jatuh dari langit. Nah, berarti bingkainya kita bilang, sukses adalah pencapaian seseorang terhadap minat, tujuan, serta cita-cita yang diharapkan. Ketika target itu tercapai, orang bilang sukses secara personal. Tetapi sukses pada umumnya beda, bosku. Loh, sukses itu kalau uangnya banyak, mobilnya juga banyak, itu sukses. Oh, enggak gitu. Sukses itu kalau sudah punya suami, punya istri, punya anak, rumahnya mewah, apa yang diinginkan tercapai. Nah, sulit bukan? Maka makom sukses itu beda-beda. Hanya saja kita mencoba menyederhanakan kata sukses dalam kehidupan. Kayak apa itu? Ya sudah, sukses pada umumnya orang mengatakan. Nah, jadi misalnya orang kuliah selesai, sukses. Melamar pekerjaan di perusahaan atau pegawai negeri, sukses. Suksesnya gimana? Ya kalau diterima. Kalau tidak diterima ya nggak sukses, alias meletre. Ya kan? Nah, sukses itu identik dengan keberhasilan. Nah, ada orang bilang, keberhasilan yang kayak apa? Yang kamu ciptakan, yang kamu angankan, itu menjadi target pencapaian sukses. Maka proses sukses itu adalah sama dengan keberhasilan. Nah, keberhasilan untuk diraih butuh proses, bos. Loh iya, makan aja butuh mengunyah kok. Ya enggak? Ingin air teh aja harus menanak air. Iya, atau masak air maksudnya. Kalau menanak nasi ya. Artinya kalau masak air. Ya kan? Kalau tidak dimasak tidak bisa terciptanya kopi atau teh, enggak bisa. Ya kan? Nah, jadi proses sukses itu pasti ada proses. Hanya saja tahapan-tahapan tertentu untuk meraih sukses beda-beda, bosku. Ada yang butuh lama, butuh cepat.
Maka cara belajar sukses adalah salah satu yang adalah belajar pada orang yang gagal. Biar kita tidak gagal. Juga belajar kepada orang yang berhasil agar kita juga ikut berhasil. Hanya saja bahwa sukses itu berproses. Kok bisa? Lah iya. Bayi aja untuk lahir di dunia butuh 9 bulan 10 hari. Sukses kok langsung melompat, enggak bisa. Harus pakai pematangan. Karena sifat dunia itu adalah berproses. Sifat dunia itu ada hukum sebab akibat alias kausalitas. Maka dikatakan sukses itu berproses. Dari kerikil kecil, dari tancapan duri, dari luka, dari keringat. Itu bersatu, berproses hingga tercapailah kata sukses. Maka orang bilang bahwa sukses itu tubuhnya berkeringat, tubuhnya kena duri, kena tusukan pedang. Ibaratnya seperti itu. Maka ketika sukses berproses, seseorang harus sabar dengan proses tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau nanti kadang begini, belum bergerak sudah ketakutan. Bagaimana kalau gagal? Kalau terjadi kegagalan, pikiran kita, otak kita, mindsetnya dirubah. Kegagalan adalah investasi yang akan ditemukan pada saat keberhasilan. Kegagalan adalah investasi di masa depan bagi seorang pejuang. Ya. Kegagalan adalah sukses tertunda. Jadi bagi pejuang-pejuang sukses, nggak takut gagal, bro. Gagal itu memwujudkan kita harus belajar lagi, memperbaiki lagi. Kalau gagal diam berarti patah arang, patah semangat. Orang-orang yang patah semangat tidak akan pernah berhasil, bosku. Kami ulang, orang yang mudah patah semangat tidak akan pernah berhasil dalam meraih cita-citanya. Ya karena gampang meletre. Kena kritik mewek. Kena kritik emosi. Lah kalau anti kritik mau maju dari mana? Untuk sukses kadang-kadang harus dikuliti, kadang harus dimaki, kadang harus dikritik. Agar apa? Agar orang itu kuat. Tidak anti kritik gitu loh. Oke? Ya. Bagaimana Pak satu saat kalau wah kita coba rintis usaha rumah makan bangkrut. Bro, tidak ada kata gagal. Di balik kesulitan itu pasti ada keberhasilan. Di balik keberhasilan itu butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh berjuang lagi. Maka ketika jatuh ya harus bangkit lagi. Ketika terpuruk ya harus bangkit lagi. Jangan pernah patah semangat dalam kehidupan, bosku. Kalau patah semangat ya sudah. Hancur semua. Gitu. Oke, jadi lah bagaimana untuk meraih semuanya? Yang berikutnya adalah untuk meraih sukses tadi, jadilah orang yang terbaik di kehidupan ini. Terbaik bagi siapa? Minimal bagi diri sendiri. Syukur terbaik bagi komunitas, bagi perusahaan, bagi keluarga. Jadi yang terbaik. Loh, terbaik itu identik dengan bermanfaat, identik dengan berhasil, identik dengan menyenangkan orang lain, identik dengan menumbuhkan kebahagiaan. Jadi kalau seseorang itu menumbuhkan kebahagiaan dimanapun berada, dia termasuk orang-orang yang sukses. Maka dikatakan sukses itu bisa materi, bisa imateri. Materi yang apa? Materi itu uang. Uangnya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Itu orang bilang sukses. Padahal sukses sebenarnya tidak semua sukses sependapat dengan bendawi. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diukur dengan bendawi. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diukur dengan sifatnya materi, tetapi dengan paradigma moral.
Gitu. Ingat itu. Jangan pernah mengukur sukses itu hanya dengan materi, dengan mobil, dengan uang, dengan jabatan. Salah. Ya, sukses itu apabila pada pencapaian diri seseorang itu menggembirakan dan teraih, sedangkan bagi orang lain juga menyenangkan. Maka konsepnya adalah sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain gitu. Baik, jadi berikutnya, bagaimana kalau orang kok kadang nggak bisa sukses ya? Kadang pontang-panting ke sana kemari nggak bisa sukses. Kenapa? Kata kuncinya adalah kurang konsentrasi, kurang pada satu titik atau kurang fokus. Jadi kalau seseorang itu fokus, pasti hasilnya maksimal. Kalau seseorang itu fokus, pasti hasilnya di atas rata-rata. Kalau orang itu fokus, pasti segera tercapai. Yang terjadi adalah seseorang itu nggak fokus. Sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Bekerja karena neting ati. Atau apa? Bekerja karena ya sekedar bekerja. Pengen bekerja, pengen tidur-tidur. Nggak bisa. Sukses itu adalah butuh keseriusan, butuh konsentrasi dan butuh fokus. Maka kalau ingin sukses, ya fokus, jangan lupa. Fokus pada pencapaian tertentu. Fokus pada aplikasi pelaksanaan untuk merealisasi cita-cita tadi. Kalau kita semangat meraih cita-cita, oh berarti sukses. Gitu ya. Oke. Terus ada, boleh nggak ya sukses itu punya angan yang tinggi, mimpi yang tinggi? Ya, maaf, bismillah. Jadi begini, bedanya mimpi dengan impian beda. Kita tidak perlu mimpi, tapi kita memang butuh impian. Lah, kalau sedang punya impian atau angan cita-cita, tinggi aja setinggi langit. Kalau kita tidak punya impian cita-cita setinggi langit, yang terjadi nggak ada gregel, nggak ada semangat hidup. Dan pasti pencapaiannya rendah. Ya kan? Maka yang terbaik adalah angan-angan yang tinggi, cita-cita tinggi itu dibarengi dengan semangat berkarya, dibarengi dengan kerja keras. Orang kok kadang kemaki, tunggu 5 tahun lagi, kami buktikan. Ngomong doang. Setelah 5 tahun ditunggu, masih nganggur. Nggak punya prestasi pencapaian apapun. Karena apa? Nggak fokus. Orang yang tidak fokus bahaya. Apapun yang dipegang menjadi masalah. Maka jadilah orang-orang yang fokus, konsentrasi dalam aplikasi pelaksanaan pekerjaan. Baik. Berikutnya adalah apapun yang kita kerjakan pasti berbanding lurus dengan hasil. Artinya apa? Kerja keras kita itu ada hasilnya, ada prosesnya. Maka setiap karya-karya kita itu pasti berorientasi dampak positif. Maka yang terjadi adalah berkaryalah, fokuslah. Jangan lupa kita harus berkarya nyata, bukan hanya konsep. Konsep itu kalau di atas komputer, di atas kertas enak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana aplikasi pelaksanaan daripada konsep tersebut. Kalau itu lancar, ya aman. Ya kalau tidak lancar, ya nggak aman. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kegagalan itu menjadi inspirasi bagi seseorang. Kadang orang takut gagal. Belum mencoba kok gagal. Seperti ada seorang cowok jatuh cinta pada cewek. Ketika mau mengutarakan hatinya, nanti diterima enggak ya? Takutnya enggak diterima. Loh, ini belum maju, sudah takut. Belum perang, lari dari medan laga. Begitu kawan. Jadi sederhana. Kerja kita, karya kita, usaha kita tidak akan mengkhianati hasil. Yakinlah. Setiap proses pasti ada waktunya. Setiap proses pasti ada hasilnya. Hanya persoalan waktu saja. Gitu.
Jadi kesimpulannya apa? Ya sudahlah, terus bekerja keras sampai cita-cita kita terlaksana. Teruslah bekerja keras sampai cita-cita kita berhasil. Teruslah bekerja keras agar kita bisa mensejahterakan diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan masyarakat pada umumnya. Begitu. Jadi teruslah mengejar cita-cita, meraih impian. Mimpi boleh, impian boleh, yang nggak boleh mimpi. Kalau mimpinya nggak bangun-bangun, ya sudah lupa. Maka yang terpenting adalah membangun impian, membangun angan, dan membangun cita-cita. Itu. Baik, terima kasih masih bersama Sukamto Sastrodimedjo atau Kang Toto. Semoga bermanfaat di motivasi hari ini, motivasi sukses. Jadi sukses butuh proses. Sukses butuh ketekunan dan kerja keras. Semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Masih bersama Sukamto Sastrodimedjo Channel. Dan saya Pak Toto atau Sukamto Sastrodimedjo. Berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.